Nenek ini sangat menyukai laki-laki. Ia menyewakan rumahnya dan berdandan setiap hari sambil berharap ada pria yang datang untuk menyewa. Suatu hari nenek melihat seorang pria tampan sedang melihat informasi penyewaan. Jadi ia dengan cepat berkata bahwa iklan-iklan lain palsu dan hanya rumahnya yang nyata dan murah. Pria itu tergoda oleh harga yang rendah dan langsung pindah hari itu juga. Sejak saat itu nenek mulai berdandan setiap hari untuk memesankannya dan bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Dia mencicipi kopi dengan hati-hati sebelum memberikannya dan melihat pria itu meminumnya membuat hati nenek berbunga-bunga. Saat pria itu pergi, nenek diam-diam masuk ke kamarnya, memakai kolonya, bahkan menyikat giginya dengan sikat gigi milik pria itu. Saat sedang menikmati momen itu, pria itu kembali. Nenek buru-buru berkata bahwa ia hanya sedang bersih-bersih. Pria itu tidak curiga dan pergi lagi. Keesokan harinya, dua anak laki-laki nakal kembali mengejek nenek. Tetapi kali ini ada yang membelanya. Pria itu keluar dan memberi pelajaran pada mereka. Nenek mengira itu dilakukan demi dirinya, dan itu membuatnya sangat tersentuh. Esokan harinya, nenek menerima telepon dari seorang wanita yang pernah datang sebelumnya. Wanita itu berkata bahwa ia telah putus dengan pacarnya dan ingin tinggal beberapa hari. Nenek menyukainya, jadi dengan senang hati ia menyiapkan kamar untuknya. Seiring waktu, karena tinggal serumah setiap hari, wanita itu dan pria tersebut mulai saling menyukai dan akhirnya menjadi pasangan. Tapi nenek mendengarkan semuanya dari tempat persembunyiannya. Ia marah dan mencoba menarik perhatian pria itu dengan melemparkan jus. Wanita itu merasa ada yang aneh dengan nenek, lalu mencoba bicara dengannya. Tetapi nenek menuduhnya telah merebut pacarnya. Wanita itu mulai curiga bahwa nenek mengalami gangguan mental. Jadi ia pergi bertanya pada tetangga tentang masa lalu nenek. Tetangga mengatakan bahwa nenek tidak punya hubungan yang baik dengan suaminya. Tetapi sebelum ia bisa berkata lebih banyak, nenek berteriak dan memotong pembicaraan. Wanita itu merasa tempat itu berbahaya dan memutuskan untuk berkemas dan pergi. Nenek mengira tetangga itu telah bicara terlalu banyak, jadi ia pergi dan membunuhnya. Saat polisi datang, nenek menangis keras dan berpura-pura sedih. Semua orang percaya padanya, termasuk pria itu. Sebelum pria itu menyadari apa yang terjadi, nenek memeluknya dan meminta penghiburan. Keesokan harinya nenek melihat sebuah kotak di kamar pria itu dan mencoba melihatnya lebih dekat, tetapi pria itu pulang dan memergokinya. Ia sangat marah dan menyuruh nenek pergi. Nenek meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia khawatir padanya karena ia mirip dengan anak laki-lakinya yang telah meninggal. Pria itu merasa kasihan dan setuju untuk makan malam bersamanya. Tapi nenek memasukkan obat ke dalam minuman pria itu. Pria itu langsung pingsan. Nenek mengambil kunci kotak dan membukanya. Di dalamnya ia menemukan narkoba. Nenek mencium baunya dan merasa penuh energi. Lalu ia menyeret pria itu ke kamarnya. Keesokan harinya pria itu tidak ingat apapun, tapi merasa ada yang tidak beres dan mengatakan pada nenek bahwa ia ingin pergi mencari wanita itu. Nenek marah besar. Jika ia tidak bisa memilikinya, maka tak seorang pun boleh memilikinya.